Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Apa yang kamu ketahui tentang sejarah Indonesia? Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Upaya apa yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya? Bangsa Indonesia membentuk organisasi-organisasi untuk mempertahankan kedaulatannya, yaitu melalui 3 masa pergerakan nasional. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indikut Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terdapat pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Yang kedua, masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Masa ini disebut masa radikal karena banyak organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Indonesia, PNI. Yang ketiga, masa moderat tahun 1930-an. Pada masa ini, organisasi mulai menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional di Indonesia yang pertama berasal dari faktor internal, yaitu penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar. Yang ketiga, sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian, faktor eksternal. Yang pertama, kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India. Kedua, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Yang ketiga, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Coba, bagaimana caranya kamu bisa tahu sejarah bangsa Indonesia? Kita bisa tahu sejarah bangsa Indonesia dengan membaca teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Agar lebih mudah memahami informasi penting teks, kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya. Kata tanya untuk mendapatkan informasi teks narasi sejarah yang pertama ada apa atau what. Digunakan untuk menanyakan jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa yang terjadi dalam teks. Ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. 4. Siapa? Digunakan untuk menanyakan nama atau perilaku yang terlibat dalam peristiwa. Kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau kejadian saat terjadinya peristiwa.
Informasi dalam bacaan dapat disajikan kembali secara tertulis melalui beberapa bentuk. Untuk memudahkan mendapatkan informasi dari bacaan, dapat dilakukan dengan membuat peta pikiran, yaitu dengan mencari informasi penting dari bacaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, membaca teks bacaan dengan cermat. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang pertanyaan dan jawaban yang merupakan informasi penting dari bacaan. Yang ketiga, menggabungkan jawaban dari pertanyaan menjadi suatu simpulan bacaan. Agar kalian bisa mencari informasi penting dalam teks narasi sejarah, silahkan kalian baca teks narasi sejarah berikut. Setelah kalian membaca teks narasi sejarah, diskusikan bersama kelompokmu, kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD.